Izin saya yang bernama Iftahuljana Siregar dengan NIM 11S24007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum pemrograman prosedural ke-6. Dari praktikum ini kita disuruh untuk mengerjakan beberapa tugas, yang mana tugas pertama itu adalah untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array, yang dimana di sini kita disuruh untuk membuat program modular untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array integer menggunakan pointer. Jadi program ini dibagi menjadi arraystat.h, yaitu deklarasi fungsi, arraystat.c, definisi fungsi, main.c menerima input array dan memanggil fungsi. Dan fungsi utama yang harus kita buat itu adalah void cari min max integer kali array integer n, integer kali min, integer kali max. Di sini fungsi menggunakan pointer untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimum. Jadi contoh input dan outputnya itu adalah seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke kodenya langsung. Di sini dapat kita lihat, di sini ada tiga fungsi. Yang pertama itu adalah arraystat.h. Nah, pada ini, yang mana tadi kan di tugas ini kita diminta untuk membuat program C yang bisa mencari nilai terkecil dan terbesar dari sekumpulan angka yang kita masukin ke array. Tapi ini nggak cukup sampai di sini aja. Yang mana pada soal tadi program ini harus kita buat secara modular atau terpisah menjadi beberapa file. Yaitu inilah filenya arraystat.h, arraystat.c, dan arraystat.main.c. Kita langsung, jadi tujuannya ini apa? Tujuannya agar kita mengerti cara kerja modular programming di C dan terbiasa untuk menggunakan pointer untuk mengakses dan mengubah data. Sini pada arraystat.h kita lihat ada if and def arraystat underscore h, define arraystat underscore h, yang mana ini dibaca dua kali. Ini fungsinya untuk mencegah file ini dibaca dua kali kalau di-include di banyak tempat. Di sini ada void cari min max integer kali array integer n, integer kali min, integer kali max. Ini adalah deklarasi fungsi yang nanti kita buat di arraystat.c. Selanjutnya kita masuk ke arraystat.c. Di arraystat.c ini kita lihat pertama kita masukin include arraystat.h. Nah, jadi include arraystat.h ini artinya kita pakai fungsi yang udah kita deklarasikan tadi. Nah, setelah itu di sini ada min array, max array, artinya kita mulai dari elemen pertama sebagai nilai awalnya. Selanjutnya ada for integer i 1, i lebih kecil n, i plus plus. Nah, ini untuk apa? Di sini kita loop mulai dari indeks ke 1 karena indeks 0 itu udah jadi min dan max awal. Nah, jadi di dalam loop kita bandingkan satu per satu nilai array-nya untuk mendapatkan min dan max-nya. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke arraystat main.c. Nah, di arraystat main.c ini kita lihat ada include stdio.h, include arraystat.h, dan include arraystat.c. Jadi include stdio.h ini untuk menyimpan input atau output standar. Nah, kita langsung masuk ke integer n. Integer n ini untuk menyimpan jumlah elemen yang akan kita input, yang akan diinput. Nah, selanjutnya ada scanf, %d, dan n. Ini buat mengambil jumlah elemen dari user. Selanjutnya, integer array n ini untuk membuat array-nya itu dinamis sebesar n. Nah, di sini kita pakai loop for untuk meminta tiap elemen array. Setelah itu, kita panggil fungsi cari min max-nya dengan array jumlah elemen dan alamat dari min dan max. Dan terakhir kita print hasilnya, itu printf nilai minimum, printf nilai maksimum. Seperti itu, dan kita akhiri dengan return 0. Agar lebih pasti, kita buat terminalnya. Kita compile, kita masukin compilernya, terus kita panggil lagi. Nah, kita masukin jumlah elemennya yang tadi sebuah modul itu 6. Kita masukin acak aja sebanyak 6.
Nah, jadi nilai minimumnya itu adalah 50 dan nilai maksimumnya itu adalah 92. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang kedua, ke tugas kedua. Nah, pada tugas dua ini, kita lihat di sini kita diminta untuk mengelola daftar nama menggunakan array pointer dan modularisasi. Buatlah program data untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa menggunakan array of string dari pointer, yang mana perintahnya yang pertama kita gunakan char nama 10 untuk menyimpan nama, gunakan pointer dan loop untuk membaca dan mencetak nama, gunakan fungsi void cetak nama, char array integer jumlah yang didefinisikan di file terpisah. Jadi contoh inputnya itu adalah masukkan jumlah nama, di sini ada sebanyak 3, terus kita masukkan nama ke satu, nama kedua, nama ketiga, mana nanti akan muncul daftar namanya itu adalah Andi, Budi, dan Citra. Oke, agar lebih jelas, kita langsung masuk ke kodenya. Sini kita, yang pertama itu nama data. Di soal tadi kan kita diminta buat program untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswanya. Program ini juga harus modular sama seperti yang tadi, di mana fungsi pencetakan daftar nama ini ditulis di file terpisah. Di sini kita menggunakan array of string berbasis pointer char nama 10, yang mana nantinya nama-nama ini dibaca dari input, disimpan lalu ditampilkan kembali menggunakan fungsi bernama cetak nama. Oke, langsung aja saya jelaskan di sini. Oh ya, jadi tujuan program ini adalah untuk melatih kita menggunakan pointer ke string atau char pointer serta membuat fungsi yang modular dengan memisahkannya tadi .c, .h dan main.c-nya. Terus kita masuk ke file yang pertama yaitu nama .h. Jadi di sini diawali dengan if and def nama underscore h, define nama underscore h, yang mana ini ada header boardnya. Jadi ini untuk mencegah file ini dibaca lebih dari sekali saat program dikompilasi. Terus di sini kita deklarasikan fungsi cetak nama yang menerima array, pointer ke char atau string, dan jumlah data. Terus kita akhiri dengan endif. Selanjutnya kita masuk ke nama.c. Nah, di sini diawali dengan include stdio.h, yang mana ini adalah untuk ya biasa itu bisa pakai fungsi printf. Nah, selanjutnya ada include nama.h agar compiler tahu kalau fungsi ini itu berasal dari header tadi. Nah, di sini fungsi cetak nama ini, di sini kita lihat fungsi cetak nama eh, mencetak daftar nama dengan angka urutan menggunakan for loop biasa. Nah, di sini menggunakan for loop biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke ke fungsi nama main.c. Nah, di sini kita awali dengan include stdio.h, yang mana ini untuk fungsi scanf, printf gitu, untuk input output. Dan di sini include stdlib.h, include string.h, include nama.h, include nama.c. Nah, ini yang dari header code tadi. Di sini kita deklarasikan integer main, di sini kita deklarasikan char nama 10 untuk menyimpan maksimal itu 10 nama. Jadi kalau lewat 10 nama itu nggak bisa ya. Selanjutnya di sini buffer digunakan untuk membaca input nama sebelum disalin ke memori dinamis. Nah, selanjutnya kita lihat ada fgets di sini. Jadi fgets itu digunakan agar input nama itu bisa mengandung spasi. Nah, selanjutnya strc sp strcspn ini buffer perse- buffer per end ini itu digunakan untuk menghapus new line di akhir input. Nah, di sini ada juga malloc. Nah, ada fungsi malloc ini digunakan untuk alokasi memori sesuai panjang namanya. Lalu kita salin nanti dari buffer. Dan yang terakhir itu kita buat di sini cetak daftar nama di sini menggunakan ini free memory, menggunakan free. Oke.
Dan selanjutnya, jadi ini untuk apa sih free memory? Jadi agar kita bebaskan memorinya dengan menggunakan free. Nah, dan yang terakhir kita return null. Agar lebih jelasnya kita akan mulai compilernya untuk memastikan bahwa kode ini berhasil. Terus kita panggil lagi. Kita masukkan jumlah namanya tadi sesuai modul itu ada 3. Nama pertama itu Andi, nama kedua ada Budi, dan nama yang terakhir itu adalah Citra. Nah, jadi daftar nama itu adalah Andi, Budi, dan Citra. Berarti kodenya berhasil, kita langsung lanjut ke soal yang ketiga. Nah, pada tugas 3, kita diminta untuk menyalin dan membalik string menggunakan modular plus pointer. Perintahnya itu adalah membaca satu string, menyalin string ke array baru, membalik string tersebut secara karakter per karakter. Sini kan kita gunakan pointer untuk proses salin dan balik string dan gunakan dua fungsi. Nah, di sini ada fungsi salin string char src, char dst, dan void balik string char str. Jadi contoh inputnya yang diminta di sini kita masukkan string elektro. Nah, hasil salinannya itu adalah elektro dan setelah dibalik dia akan menjadi seperti ini. Oke, agar lebih jelasnya kita langsung masuk ke kodenya. Baik, saya jelaskan lah. Saya akan jelaskan tugas ketiga ini. Jadi pada tugas tiga ini tadi kita disuruh untuk membuat program modular ya pasti ya semua program modular yaitu .c, .h dan bin. Jadi dia terpisah. Terus dia harus membaca string dari pengguna dan dia harus menyalin string itu ke array lain dengan menggunakan pointer. Terus dia membalik isi string jadi nanti ada 3 gitu. Nah, jadi tujuan program ini apa? Tujuannya itu ya untuk melatih penggunaan pointer dalam manipulasi string tanpa bantuan fungsi-fungsi string standar seperti strcpy atau strarray. Kita juga belajar modularisasi kode ya. Nah, jadi kita bedakan atau pisahkan filenya secara terpisah. Selanjutnya kita langsung masuk ke struktur file yang pertama itu adalah string util.h. Di sini dapat kita lihat sama seperti tugas 1, tugas 2 juga itu if and def string util underscore h define string util underscore h ya. Untuk apa ya? Untuk ini adalah header guard fungsinya supaya file ini tidak dimasukkan include 2 kali secara tidak sengaja oleh compiler karena ini bisa bikin error nanti. Makanya kita buat seperti ini. Atau dia nanti akan muncul redefinition. Selanjutnya di sini ada kita tadi disuruh buat 2 itu kan pointer yaitu void salin string char src char dst. Nah, ini adalah apa? Ini adalah deklarasi fungsi yang akan menyalin isi dari string src ke dst menggunakan pointer. Terus ini void balik string char str ini adalah deklarasi fungsi untuk membalik string yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke string util.c. Di sini sudah lumayan banyak, sudah lumayan panjang ya. Di sini kita lihat di mana fungsi ini diawali dengan include stdio.h untuk input output dan include string util.h. Di sini kita lihat fungsi ini akan menyalin karakter demi karakter dari string sumber .src source itu ke tujuan itu dash. Nah, src ini artinya kita ambil karakter di alamat pointer src. Terus yang dst ini dst src ini buat menyalin satu karakter dari src ke dash. Nah, terus src++ dan dst++ ini untuk menggeser pointer ke karakter berikutnya. Setelah selesai di sini kita tambahkan dst, tambahkan ini sama dengan
slash nol ini adalah akhir string agar string hasil itu tetap valid dan punya null terminator di akhir agar dia ada akhirnya gitu. Selanjutnya di sini kita lihat awal dan akhir stringnya. Ini awal akhir ini adalah dua pointer yang menunjuk ke karakter awal dan akhir string. Terus while akhir tanda seru slash n slash nol ini kita geser pointer akhir ke ujung string atau ke posisi nol terminator. Oke. Selanjutnya di sini akhir terus ada tanda penghubung dua. Di sini apa sih untuk apa ini kita untuk mundur dari personal ke karakter terakhir. Jadi kita mundurkan satu langkah supaya akhir menunjuk ke huruf terakhir bukan slash nol kan. Nah, terus di sini tukar karakter dari ujung ke tengah. Jadi di sini while awal akhir kita tukar karakternya dari luar ke dalam. Jadi dia itu mirip konsepnya kayak two pointer gitu. Nah, terusnya di sini ada ini digunakan untuk menyimpan karakter sementara saat kita melakukan swap. Oke, terus kita buat awal plus plus dan akhir eh, min min. Selanjutnya kita masuk ke string until main.c. Nah, pada string until main.c ini di sini kita lihat pertama itu adalah include stdio.h untuk fungsi printf scanf nanti untuk printf ya di sini. Terus include string.h, include string until.h, include string until.c. Di sini kita akan mendeklarasikan dua array sumber untuk input awal, salinan untuk hasil salinannya nanti. Terus di sini kita gunakan fgets juga, yaitu sumber src size of sumber lagi src dan stdin ini untuk apa? Jadi kita baca string dari user. Fungsi ini lebih aman dari scanf karena ini bisa membaca spasi juga. Terus di sini kita lihat src sumber strc spn sumber slash n di sini untuk menghapus karakter new line slash n yang mungkin tertangkap oleh fgets. Kemudian kita panggil fungsi salin string untuk menyalin isi dari sumber ke salinan. Kemudian kita balik string atau balik string salinan dst untuk ini membalik isi string salinan. Jadi di sini printf-nya tadi hasil salinan, yang ini printf-nya setelah dibalik. Terus outputnya ini tuh dicetaknya dua kali sebelum dan sesudah dibalik. Terus kita akhiri dengan return nol. Pastinya kita compile. Ulangi lagi. Terus kita masukkan stringnya kalau yang di modul tadi elektro, di sini kita coba masukkan stringnya itu adalah informatika. Nah, jadi hasil salinannya itu adalah informatika dan setelah dibalik dia akan jadi Akitam Rofmi. Nah, karena kodenya berhasil, berarti kita langsung lanjut aja ke tugas yang terakhir. Tugas yang terakhir yaitu tugas 5. Tugas 4 ya, tugas 4. Nah, jadi tugas 4 ini yaitu untuk menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat program untuk menerima input matriks 2D berukuran tetap 3 kali 3, lalu hitung total seluruh elemen menggunakan pointer aritmetika untuk akses matriks dan fungsi modular. Di sini kita disuruh menggunakan fungsi integer total matriks integer
pointer map, bisa integer baris, dan contoh input dan outputnya itu nanti di sini adalah masukkan elemen matriks 3 kali 3. Jadi kita masukin 3 kolom 3 baris. Nah, jadi total elemennya itu nanti muncul di sini. Oke, agar lebih jelasnya, kita langsung masuk aja ke kode. Tugas 4. Oke. Nah, sini dapat kita lihat bahwa pada tugas 4 ini kan tadi kita disuruh untuk menyimpan dan mengolah matriks dengan pointer ke array. Di mana kita membuat program yang bisa nerima input matriks itu 2D berukuran tetap 3 kali 3 dari si user, lalu menghitung jumlah total semua elemen di dalam matriks tersebut. Nah, jadi yang bikin menarik dari kode ini kalau kita diminta untuk mengakses elemen-elemen dalam matriks menggunakan pointer ke array, bukan akses indeks biasa. Dan seperti biasa ya kita diminta untuk membuat program yang modular, yaitu kita pisah-pisahkan gitu. Jadi tujuannya itu adalah supaya kita bisa latihan bagaimana sih menggunakan pointer untuk mengenali array 2D, terutama kita jadi bakal paham gimana bentuk parameter pointer ini ke array dan bagaimana cara menggunakannya nanti di fungsi. Oke, kita langsung masuk aja ke matriks util.h. Di sini selalu diawali dengan matriks util under if and def matrix util underscore h define matrix util underscore h, yaitu ini adalah header guard. Ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga ya. Biar nggak terjadi double include saat program dikompilasi karena nanti bisa jadi error. Deklarasi fungsi ini menyatakan, di sini kita lihat menyatakan bahwa total matriks itu menerima parameter berupa pointer ke array 3 kolom ya, 3 kolom. Di sini kita lihat net 3 dan jumlah baris. Ini tanda pointer. Nah, selanjutnya kita masuk ke, oh ya, tadi ini diakhiri dengan NF ya. Selanjutnya kita masuk ke matriks util.c. Diawali dengan include matriks util matriks util.c. Nah, di sini fungsi total matriks itu didefinisikan. Jadi kita mulai dari membuat variabel total yang akan menampung hasil penjumlahan. Lalu nanti di sini kita looping baris dan kolom menggunakan dua for. Nah, ini bagian pentingnya nih. Jadi dia untuk mengakses elemen mat i, mat, mat ij. Nah, di sini kita pakai pointer aritmatika, yaitu yang ini. Pointer aritmatika mat plus i. Oke, plus i terus plus j lagi. Menggunakan pointer aritmatika. Jadi ini tuh untuk menunjukkan cara difference pointer ke array 2 dimensi tadi. Setelah semua ini nanti dijumlahkan, terus total dikembalikan dengan return total. Oke, selanjutnya kita masuk ke matrix main, matrix util main.c. Nah, di sini ya diawali dengan include extdio.h untuk printf. Nah, di file main ini, di file main.c ini, kita akan bikin array 2D mat 3, 3 di sini. Integer mat 3, 3. Dan kita pakai nested loop. Nah, kita pakai nested loop itu untuk input dari user. Inputnya langsung ke masing-masing elemen, yaitu mat ij. Nah, setelah itu kita panggil fungsi total matrix. Nah, di sini kita pakai tadi mat ij. Terus kita panggil total matrix di sini dan kita kirim apa? Kita kirim array mat dan jumlah barisnya itu adalah 3. Nah, hasil penjumlahannya itu semua ditampilkan ke layar.
Di sini kita buat printf total elemen persen D per N. Hasilnya nanti tampilkan di sini ke layar. Terus kita akhiri dengan return 0. Oke, untuk agar lebih jelasnya kita akan kompilasi ini, compile programnya, kodenya. Nah, jadi kita masukkan elemen matriksnya itu 3 kali 3. Kita buat acak aja 5, 6, terus enter. 6, dia harus 3 kali 3 ya. 7, 8, 2, 2, 3. Oke. Nah, jadi total elemennya itu adalah 43. Oke. Karena tugas praktikum ini hanya sampai tugas 4, ya, kita lihat di sini. Sampai tugas 4. Berarti praktikum ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya itu adalah ini, setelah mengikuti langkah-langkah tadi, jadi kita jadi tahu itu reusable. Jadi kita paham gitu modular, konsep modular, pemisahan program menjadi modul, terus penggunaan pointer, indirection, dan implementasi dan manipulasi array dengan pointer, modular dan pointer dalam studi kasus nyata, kemampuan menganalisis dan menguji program. Oke, itu adalah kesimpulannya. Oh iya, jadi program pada tugas 4 tadi itu eh, untuk kita uji dengan berbagai kombinasi input tadi. Udah kan ya, kita masukin 3 tadi. Nah, jadi ini dari segi pointer nih, ini pendekatan integer, pointer mat 3 itu sebenarnya fleksibel ya untuk array dengan kolom tetap. Dalam kasus ini kan 3. Tapi untuk array dinamis atau berukuran atau ukuran berbeda, perlu kita lakukan pendekatan yang lebih kompleks lagi seperti pointer ke pointer dibandingkan dengan indeks biasa. Pointer aritmatika ini lebih efisien dan sering banget digunakan di sistem yang butuh performa tinggi. Oke, cukup sekian video penjelasan praktikum pemrograman prosedural ke-6 dari saya. Jika ada terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.